signifikan hanya pada di usaha mikro dan kecil. Bisnis sustainability terhadap innovation capability hanya signifikan di mikro dan kecil. Innovation capability terhadap kinerja UMKM signifikan di mikro dan kecil. Human capital dan kinerja UMKM hanya signifikan di usaha mikro. Struktural capital terhadap kinerja UMKM hanya tidak signifikan pada semua jenis usaha. Rasional capital terhadap kinerja UMKM signifikan di mikro dan kecil. Bisnis sustainability dan terhadap kinerja UMKM hanya signifikan di usaha kecil. Dari analisis kualitatif bisa kita lihat dari human capital ini tema yang sering dilihat itu adalah keterampilan dan pengalaman, manfaat pelatihan, pengembangan diri, adaptasi terhadap perubahan, kompetensi mendorong inovasi. Untuk struktural kapital itu yang sering terlihat temanya adalah prosedur tidak tertulis, manfaat struktur, fleksibilitas versus struktur formal, ketergantungan pada kebutuhan individu, keterbatasan penerapan struktur dalam skala kecil. Demikian juga untuk rasional kapital, tema yang bisa dilihat adalah inovasi, loyalitas pelanggan, hubungan dengan pemasok dan dukungan jaringan. Untuk bisnis sustainability, secara kualitatif bisa dilihat bahwa eh, yang terlihat dari tema yang itu adalah inisiatif ramah lingkungan, dampak keberlanjutan, kesadaran sosial, ketahanan usaha, adaptasi untuk keberlangsungan usaha. Dan untuk innovation capability, berdasarkan visualisasi dapat dilihat bahwa tema yang terlihat adalah inovasi berbasis pasar, inovasi produk, sumber ide inovasi, inovasi sebagai pendorong kinerja, dan efisiensi pada proses inovatif. Ini adalah pembahasan bisa dilihat bahwa masing-masing variabel berpengaruh dan secara fisik dan signifikan. Kesimpulan, human capital terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap innovation capability menunjukkan bahwa kualitas SDM mendorong kemampuan berinovasi dalam UMKM di Sumatera Utara. Struktural capital terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap innovation capability. Rational capital terbukti juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap innovation capability. Business sustainability terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap innovation capability, dan human capital terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Struktur kapital tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM, rasional kapital terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, business sustainability tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM, innovation capability terbukti berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap kinerja UMKM, innovation capability terbukti dapat menjadikan sebagai mediator yang memediasi penuh pengaruh intelektual kapital dan bisnis stabilitas terhadap kinerja UMKM. Implikasi dari penelitian ini adalah secara teori bisa dilihat bahwa dari research-based theory, temuan ini menegaskan bahwa sumber daya internal berupa intellectual capital serta bisnis sustainability berperan penting dalam mendorong kapabilitas inovasi dalam kinerja UMKM. Demikian juga untuk teori stakeholder, menguatkan pentingnya relasi yang harmonis antara UMKM dan pemangku kepentingan dan legitimasi teori. Temuan ini mempertegas bahwa penerapan praktik bisnis sustainability dan inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan menjadi sangat penting bagi UMKM untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat dan pasar. Implikasi secara praktis bisa dilihat bahwa UMKM dapat secara berkelanjutan di tengah persaingan ini bisa menunjukkan bahwa human capital, relatif rational capital, dan innovation capability merupakan faktor kunci yang secara nyata dapat mempengaruhi kinerja UMKM. Sehingga menegaskan bahwa inovasi menjadi kebutuhan yang mendesak bagi UMKM agar dapat bertahan, berkembang, dan bersaing di pasar. Untuk implikasi kebijakan, dari sisi kebijakan bisa dijadikan pemerintah perlu memperluas fokus kebijakan yang selama ini banyak menekankan pada aspek permodalan dengan memberikan porsi lebih besar kepada upaya penguatan modal, intelektual, dan inovasi. Program kebijakan harus diarahkan untuk mendukung UMKM dalam mengembangkan kemampuan inovasi, misalnya melalui penyediaan pelatihan inovasi, produk dan manajemen usaha, fasilitas akses teknologi tepat guna, serta pembangunan ekosistem usaha yang mendorong kolaborasi dan sinergi antar UMKM. Demikian presentasi saya. Bapak Ibu yang terhormat, demikian presentasi saya dan selanjutnya saya kembalikan ke promotor.
Baik, terima kasih. Mohon izin Prof. Iskandar, mohon izin kepada Bapak Ibu penguji semuanya. Saya sampaikan selamat kepada Saudara Promovenda Putri Kemala Dewi Lubis. Selamat pada tahapan hari ini. Anda sudah sangat luar biasa sekali dalam menyampaikan hasil penelitian Anda, disertasi Anda yang begitu luar biasa, sehingga diharapkan bisa memberikan kontribusi luar biasa terhadap ilmu pengetahuan sekaligus implikasinya di hadapan kehidupan yang nyata. Saya sampaikan sekali lagi selamat Ibu Promovenda. Nah, baik, saya tadi mendengar bahwa dalam bagian akhir disertasi Promovenda Putri Kemala Dewi Lubis, Saudari menyampaikan bahwa terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, gitu ya. Dalam kasusnya hal ini adalah kontekstualnya adalah UMKM yang ada di Sumatera Utara. Dalam bagian implikasi kebijakan, Saudari merekomendasikan bahwa terdapat penguatan intellectual capital melalui pelatihan, kolaborasi, dan sistem informasi yang berbasis inovasi bagi UMKM tersebut. Saya ingin sekali mengetahui, mendengarkan ide-ide dari Saudari Promovenda. Bagaimana strategi ini dapat diimplementasikan secara realistis oleh pemerintah daerah, mengingat seperti yang kita ketahui hari ini bahwa kita masih terdapat keterbatasan baik dari segi anggaran, rendahnya literasi digital pelaku UMKM, maupun minimnya kolaborasi lintas lembaga sendiri. Terutamanya kita pada konteks fokus di UMKM Sumatera Utara. Kami ingin sekali mendengarkan ide-ide brilian dari Promovenda Putri Kemala Dewi Lubis terhadap apa yang bisa diimplementasi secara realistis terhadap penguatan intellectual capital tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Rida Perwitasari atas pertanyaannya. Yang bisa menjadikan rekomendasi dari hasil temuan saya, memang yang menjadi kendala dalam permasalahan UMKM ini adalah data-data yang diperoleh itu tidak lengkap dan juga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh masing-masing dinas juga tidak berkesinambungan. Ini menjadi PR penting juga karena sebenarnya sumbangsi dari UMKM ini sangat besar bagi perekonomian Indonesia ya, terutama juga untuk menyerap tenaga kerja. Yang bisa saya lihat ya, bisa saya rekomendasikan dari hasil temuan yang saya ini, ada satu pendataan yang betul-betul real. Jadi satu pintu, masing-masing setiap instansi itu bisa eh, saling bekerja sama sehingga data yang diperoleh itu valid gitu. Karena memang menjadi kendala utama dari permasalahan UMKM ini adalah data yang tidak valid yang masing-masing setiap dinas itu masing-masing punya versi masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, pembinaan karena intellectual capital terkait dengan human capital ini penting ya, terutama untuk usaha kecil yang menjadi pemegang peran utama itu adalah si pemilik gitu. Jadi memang perlu pelatihan dan eh, workshop lah gitu ya. Dan ini harusnya bersinambung juga gitu Bu. Kalau kalau seandainya memang sebentar kemudian juga tidak dibina lagi, jadi itu menjadi hilang dalam begitu saja gitu. Sementara anggaran terserap untuk eh, masing-masing dari program kerja itu gitu. Karena memang human capital ini setelah saya dari hasil penelitian masing-masing dari segi usaha kecil, menengah dan mikro itu memang sangat penting. Walaupun nanti di usaha mikronya itu peran human capitalnya tidak terlalu signifikan terlihat gitu, tapi juga menjadi hal yang penting gitu. Jadi memang harus ada eh, pelatihan berkesinambungan, kemudian pembinaan gitu ya, dan kerjasama antar masing-masing instansi sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat itu bisa terrealisasi. Itu yang bisa saya eh, berikan jawabannya. Terima kasih. Saya Terima kasih, kembalikan cukup kepada jelas sekali Prof. Promovenda. Terima kasih, saya cukupkan untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Promotor. Kemudian juga terima kasih kepada para penguji yang lain, ya, juga telah bersedia ikut menguji ke WISU ini. Eh, Baiklah, Saudara Promovenda, Saudara Putri Kemala Dewi Lubis. Pertama saya ucapkan selamat kepada saudara sudah sampai pada tahapan akhir ya, pada tahapan akhir untuk studi doktor, dan mudah-mudahan selesai ujian ini, insya Allah saudara sudah bisa ditetapkan sebagai dokter ya. Baik, penelitian yang sudah dilakukan itu terkait dengan UMKM yang ada di Sumatera Utara ya. Memang UMKM ini merupakan satu satu kelompok bisnis yang cukup menarik ya, karena terbukti dari peristiwa apa itu COVID-19, mereka masih tetap bertahan ya. Baik, hasil yang sudah didapat itu cukup baik ya, di mana human capital, structure capital kemudian innovation capability, faktor yang paling penting dalam pengembangan. Saya ingin menanyakan, kemungkinan bisa diterapkan secara praktis ya, saing melalui inovasi tadi, terus bersaing dan untuk juga apa tadi, silakan Putri. Iya, Sebentar, mohon maaf, Bro. terputus-putus Iya, jalannya. mohon maaf Prof. Tadi pertanyaan terputus-putus, jadi mungkin Bisa di Iya, kalau memang lagi payah sinyalnya iya, mungkin Prof. videonya Bisa bisa di di-off-kan dulu, Prof. oh itu Kalau ya, ya kalau lagi biasanya sedikit membantu videonya itu. di Iya, izin ya, iya, Prof. Iya, iya, iya. Kalau ini bagaimana Bu Putri, sudah jelas suara saya? lebih Belum juga. lebih baik, Prof. Lebih baik, Prof. Lebih ya, jelas. Prof. Baik ya. Oke, baik, saya ulangi saja. Eh, yang ingin saya tanyakan tadi adalah bagaimana kira-kira hasil penelitian ini bisa diterapkan secara praktis oleh para pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan daya saingnya. Itu yang ingin saya tanyakan. Silakan Bu. Ya, baik, Prof. Terima kasih. Dari hasil penelitian saya dapatkan ini, saya mengambil variabel innovation capability sebagai variabel mediasi ya, karena memang kalau secara bersama-sama kalau diteliti, intellectual capital ini akan berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Nah, kalau dari kita lihat dari struktur kapital, secara tidak langsung memang tidak berpengaruh langsung Prof, terhadap kinerja UMKM karena harus dipengaruhi, harus dimediasi oleh innovation capability. Nah, ini jadi temuan saya. Nah, terkait dengan realisasi di lapangan, Prof. Memang kalau untuk usaha kecil, kecil dan menengah itu untuk seluruh kapital itu memang belum nampak sekali pengaruhnya karena terkait dengan dokumentasi, kemudian struktur organisasi, itu kan, Prof. Itu memang tidak bisa langsung karena di usaha kecil yang paling banyak berperan itu adalah si pemilik usaha. Demikian juga di menengah juga gitu. Tapi ini
jadi PR juga buat jadikan rekomendasi juga buat instansi pemerintahan juga untuk melakukan pembinaan terkait pentingnya inovasi karena memang kita bisa melihat Prof dengan adanya UMKM ini bisa bertahan dan memang menjadi salah satu keunggulan itu adalah yang inovasi. Semakin banyak inovasi yang dilakukan baik berupa inovasi dari produk pengembangan produk, kemudian dari inovasi pemasaran, apalagi sekarang menggunakan digital marketing itu sangat efektif sekali, Prof. Jadi ini menjadi rekomendasi saya terhadap temuan dari UMKM yang menjadi permasalahan. Karena memang UMKM di Sumatera Utara ini, permasalahan utama itu adanya lemahnya itu dari kualitas sumber daya manusianya. Itu tadi karena kurangnya pelatihan, kurangnya pendidikan, kemudian kurangnya workshop, kemudian juga dari sisi struktural kapitalnya juga belum memadai ya, hanya mungkin sebagian, gitu. Terutama untuk yang menonjol itu struktur kapital itu ada di usaha mikro. Nah, kemudian juga untuk rasional kapitalnya juga masing instansi juga untuk menjadikan realisasi bahwa melalui inovasi ini penting diberikan pengarahan kepada masing-masing UMKM agar bisa bertahan dan juga akan bisa berkelanjutan bisnisnya. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Saya boleh minta satu kesempatan untuk satu pertanyaan lagi ya. Mungkin sebagai apa namanya implementasi dari apa yang didapat tadi ya. Ini Anda kan berprofesi sebagai dosen ya dan punya kesempatan untuk melakukan kegiatan tambahan di luar itu ya. Jika seandainya Anda itu merupakan menjadi konsultan ya bagi pelaku UMKM, kira-kira langkah konkret apa yang Anda sarankan berdasarkan hasil riset? Itu saran Baik, kepada Prof. Terima UMKM-nya. Baik, baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama saya lakukan adalah berdasarkan hasil riset itu ada satu data dulu, Prof. Karena memang kita sepakat bahwa data masing-masing UMKM itu yang pertama untuk instansi pemerintahan itu harus betul-betul valid gitu. Sehingga kita tidak kesulitan lagi mencari data, tidak hanya perbedaan masing-masing data untuk ketika mencari data UMKM. Yang kedua, bagi pelaku UMKM saya memberikan saran ataupun sebagai mendampingi lah misalnya, Prof. Itu yang pertama itu dibenahi itu adalah karena perlunya inovasi. Selain inovasi pertama itu adalah bagian product knowledge dulu lah ya, Prof. Product knowledge dulu. Kemudian juga adanya pembukuan karena juga kita orang akuntansi. Pembukuan itu penting, pencatatan karena memang sebagian dari UMKM itu banyak tidak mempunyai laporan keuangan. Dan kemudian juga peningkatan kualitas sumber daya manusianya itu terkait juga dengan pengetahuan dan juga pemasaran dan teknologi. Jadi ini penting menjadi satu kesatuan bagi pelaku UMKM sehingga bisa terlihat dari kualitas sumber daya manusianya, kemudian dari jaringan pemasok juga, dari rasional kapitalnya juga, dan juga dari struktur kapital itu bisa saling berkesinambungan. Jadi tidak hanya pada usaha kecil, usaha mikro juga, tetapi pada usaha kecil, menengah juga bisa dijalankan. Demikian, Prof. Baik, terima kasih Saudara Prof. Venda Putri Kemala Dewi ya. Saya kira dari saya cukup. Prof. Iskandar Muda, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prof. Is, ya, Pak Prof. Azhar, Pak Fadli, kemudian Bu Khaira, ya, kemudian tadi juga ada Prof. Jadi San di sini, ya, Saudara Putri, ya, Prof. Menda, ya, Prof. Menda Putri, ini saya lihat hasil penelitiannya cukup baik, ya. R-square-nya cukup tinggi, kemudian karakteristik responden, nah, ini yang menjadi perhatian saya, ya, di mana lama usaha yang lebih dari 20 tahun itu hanya 4,sekian%, ya, malah yang porsi terbanyak itu 3-5 tahun. Berarti UMKM ini tidak bisa bertahan lama.
Ya, satu lagi ya tentang jenis usaha mikro kecil ini. Yang usaha kecil ini 36, sedang mikronya 57, sekian. Sedangkan untuk menuju ke usaha menengah hanya 6,20%. Nah, berarti kesan saya ya tentu saudara lebih tahu tentang karakteristik dari responden. Ya, kesan saya bahwa UMKM ini lebih banyak bermain pada sektor yang kecil ya. Jadi hampir seperti saya katakan jalan di tempat. Ya, itu. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apa bentuk konkret? Ya, bentuk konkret ini kan salah satu daripada apa yang saudara katakan, ya, yaitu innovation capability, ya, kapabilitas inovasi dari kinerja UMKM yang bisa dispesifikasikan. Ya, saya ulang. Apa kira-kira bentuk konkret dari innovation capability dari kinerja UMKM ini yang melihat komposisi tadi yang bisa dispesifikasikan? Kenapa saya bilang begitu? Ya, ini kan bidang yang diteliti ini kan ada yang fashion, kuliner, kerajinan, mungkin kecantikan, karena apapun produk, apalagi misalnya kuliner akan cepat sekali ditiru orang lain, ya kan? Nah, jadi apakah innovation capability yang bagaimana yang mestinya harus dipunyai oleh UMKM? Baik, 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 Pak Idar. Izin, izin, Prof. Iskandar, boleh saya langsung jawab? Soalnya pertanyaannya mungkin masih ini, Prof. Lagi terganggu sinyalnya. Langsung aja, Prof. Penda. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bapak Idar, Bapak Dr. Idar, atas pertanyaannya. Yang menjadi langkah konkret untuk innovation capability dari usaha mikro kecil dan menengah itu dari hasil temuan saya adalah adanya selalu keinginan untuk selalu berinovasi. Karena memang untuk mendukung keberlanjutan usaha itu memang harus ada inovasi. Sehingga kalau kita lihat dari hasil penelitian itu saya lihat, dari hasil temuan saya, eh, ino- inovasi ini merupakan memang variabel yang sangat mendukung penuh terhadap kinerja dari UMKM. Nah, inovasi ini bisa berupa adanya keinginan untuk terus-menerus memperbarui, baik dari usaha mikro, kecil, maupun menengah. Misalnya dari usaha mikro, yang perlu dilakukan inovasinya adalah keinginan dari si individu, si pemilik dari UMK, si usaha tadi, dari usaha mikro ini, untuk terus mengikuti update dari kebaruan-kebaruan, sehingga usaha yang dimilikinya itu bisa terus berlangsung gitu. Karena memang perlunya adaptasi terhadap kebaruan tadi itu merupakan salah satu dari bentuk inovasi. Kalau seandainya misalnya tidak ikut dengan tren yang sekarang misalnya, atau apalagi dengan banyaknya kemajuan teknologi sekarang, bisa saja itu tidak bisa berlanjut. Karena memang inovasi ini dibutuhkan adanya kebaruan-kebaruan sehingga usaha-usaha yang dimiliki itu bisa berlangsung terus. Misalnya kalau dari sisi pemasaran menggunakan teknologi, dengan adanya teknologi itu akan sangat membantu pemasaran, luasnya pemasaran. Kemudian juga ada inovasi dari bentuk produk yang terbaru. Apa yang dimiliki ataupun apa yang diinginkan oleh konsumen itu bisa diadaptasi sehingga bisa tetap berkembang. Kemudian juga ada inovasi-inovasi lainnya, misalnya dari sisi kemasan juga perlu dilakukan. Jadi semakin banyak inovasi yang dilakukan dari baik usaha mikro, kecil, dan menengah ini akan semakin meningkatkan bisnis keberlanjutan dari usaha tadi. Karena memang usaha itu bisa berlanjut terus karena adanya inovasi. Demikian Pak Idar, atas jawaban Eh, saya. Mungkin satu lagi peran penting pemerintah kan kalau selama ini kan peran pemerintah itu kan hanya terbatas kepada pemberian modal dan pelatihan tertentu. Apakah misalnya peran pemerintah bisa lebih ditingkatkan? Misalnya memberikan apa namanya kuliner secara apa namanya bazar kuliner secara berkala dan lain sebagainya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Idar atas pertanyaannya. Eh,
memang peran pemerintah inilah sangat penting sekali untuk mendukung. Itu salah satu juga rekomendasi dari implikasi dari pemerintah yang saya rekomendasikan. Karena memang untuk kelanjutan sebuah usaha itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada sokongan atau regulasi dari pemerintah. Di mana kita juga tahu peran pemerintah ini selain memberikan dana, juga harus memberikan fasilitas dan juga pendampingan juga gitu. Dan juga memberikan misalnya juga pelatihan-pelatihan. Dan ini harus berkesinambungan. Kebanyakan yang program yang dilakukan itu kan seperti putus begitu saja Pak gitu kan. Dan juga kalaupun ada bazar ataupun expo itu harusnya juga harus dilakukan berkesinambungan juga. Jadi itu menjadi tren gitu kan Pak. Jadi peran pemerintah ini penting sekali. Selain sebagai pendamping juga satu lagi juga untuk meningkatkan inovasi tadi juga memberikan fasilitas untuk terkait dengan mendorong juga selain pelatihan juga adanya keterbatasan informasi terhadap inovasi tadi. Inilah yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Is. Silakan Pak.